Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nurhaliza dengan NIM 12270400065 dari jurusan Kimia 6B. Pada bab analisis thermal kali ini kita akan membuat kurva TGA dan DTG. Sebelumnya kita harus tahu dulu kurva TGA itu apa. Kurva TGA atau Thermogravimetric Analysis merupakan kurva di mana kurva ini mengukur perubahan massa sampel sebagai fungsi suhu atau waktu dalam atmosfer tertentu. Kurva TGA ini menunjukkan hubungan antara suhu, di mana suhu ini sebagai sumbu X dan massa residu sebagai sumbu Y. Dari kurva ini kita bisa mengetahui suhu dekomposisi, stabilitas thermal, serta kehilangan massa akibat penguapan atau dekomposisi. Nah, seperti yang kita tahu, kurva TGA ini perlu persenan massa dan suhu. Kita perlu data persenan massa karena persentase massa menunjukkan proporsi massa sampel yang tersisa selama pemanasan sehingga memudahkan analisis perubahan thermal pada material. Buat cari persenan massanya, karena kita awalnya punya data suhu dan massa serta massa awal, jadi untuk mencari persenan massanya bisa langsung menggunakan rumus massa dibagi massa awal dikali 100. Kita coba dibagi awal, terus kita kuncikan F4 dikali 100. Nah, langsung copy sampai bawah. Kalau udah, kita bisa langsung bikin kurva TGA-nya. Jadi kita harus blok persenan massa dulu, baru yang suhu, biar pas kita buat kurva di sketcher ini nanti sumbu X sumbu Y nya nggak kebalik gitu. Nah, ini kita ubah dulu namanya kurva TGA. Nah, ini kurva pertama yang kita punya. Selanjutnya buat kurva DTG kita perlu derivatif. Kita harus tahu dulu DTG itu apa. DTG ini derivatif termogravimetri. Derivatif ini merupakan tingkat perubahan massa terhadap suhu yang menunjukkan kecepatan degradasi material pada setiap tahap pemanasan. Nah, kurva DTG ini dapat dibuat dengan sumbu X sebagai suhu dan sumbu Y-nya sebagai laju perubahan massa, di mana laju perubahan massanya ini persenan massa per suhu. Nah, dicarinya itu kita bisa pakai rumus ini. Jadi persenan massa yang kedua dikurangi yang pertama dibagi suhu yang kedua dikurangi suhu yang pertama. Kayak gini. Ini berarti karena kita mau cari data yang kedua, berarti kita pakai data yang ketiga dikurangi data kedua. Ini suhu ketiga. Suhu ketiga dikurangi suhu yang kedua. Nah, terus kita langsung copy ke bawah.
Kalau udah, kita bisa langsung bikin kurvanya pakai derivatif sama suhu ini. Nah, jadi kita punya dua kurva. Yang ini kita namain kurva DTG. Nah, dua kurva ini nanti bisa kita gabung kalau dari kurva TGA ini dari Excel yang kita buat di Excel ini kelihatan ya. Nah, kalau dilihat-lihat dia termasuk ke tipe yang multi-step decomposition karena nunjukin beberapa tahapan penurunan massa. Tapi ini dia termasuk yang multi-step decomposition non stable karena penurunannya nggak beraturan gitu, jadi nggak stabil. Terus buat di kurva DTG ini kan ada beberapa puncak ke bawah gitu. Yang puncak ke bawah ini itu jelasin seberapa banyak massa yang terdekomposisi. Jadi semakin turun ini berarti pas bagian ini massa yang terdekomposisinya itu banyak. Nah, mungkin buat gabungin kurva ini nanti kita lanjut pakai aplikasi Origin. Nah, selanjutnya kita cobain bikin kurva TGA dan DTG di aplikasi Origin. Nah, ini udah aku copy paste data yang kita punya, data suhu sama persenan massa. Langsung aja kita plot buat bikin kurva TGA-nya. Nah, kurvanya sama kayak yang tadi kita pakai Excel bentuknya. Ini skalanya kita rubah. Ini aku dari ubah jadi 30. Ini 0. Kenapa aku ubah jadi 30? Karena ini data pertamanya 33, jadi 30 itu masih aman. Kalau udah, ini bisa kita analisis, terus fitting, terus matematik, terus differentiate. Nah, dialog nanti kita langsung oke aja. Nah, jadi kalau di aplikasi Origin ini derivatifnya kita nggak usah ngitung pakai rumus satu-satu kayak tadi gitu. Jadi bisa langsung analisis matematik gitu untuk menghitungnya. Kalau kita udah punya derivatif ini, jadi kita bisa bikin kurva TGA langsung. Langsung aja kita plot datanya. Nah, sama kan kayak kurva yang di Excel tadi. Ini kita ubah juga skalanya. Ini karena dari min 0,7.
Nah, kalau udah ini, kita bisa, kalau di origin ini kita bisa gabungin dua kurva ini. Kita langsung plot semuanya aja. Terus kita klik ini. Jadi kita plot kurvanya buat digabungin gini. Nah, jadi langsung kelihatan kan perbandingannya. Nah, kalau misalnya di kurva TGA-nya turun, kurva DTG-nya juga ini buat ngasih tahu nih kayak penurunannya tuh segini. Terus ketika kurva TGA-nya ini turun drastis, kurva DTG-nya juga turun drastis gitu. Nah, kalau di origin ini kita minimize dulu. Kita bisa nih ngukur gitu, kayak kita tarik garis ini. Nah, ini susah ya dia mau lurusinnya. Jadi kita komanya kita samain biar dia lurus. Nah, langsung lurus kan? Ini bisa langsung kita copy paste aja setiap ada penurunan gini. Nah, ini di sini ya. Sebenarnya menurut aku ini subjektif ya, karena kebetulan ini multi-step decomposition gak beraturan, jadi mungkin setiap penglihatan orang penurunannya bisa beda-beda. Nah, ini kita bisa pakai annotation buat nandain. Sini. Terakhir di sini. Nah, coba kita kecilin ya ininya biar gampang bacanya. Nah, dari hasil annotation tadi tuh ini keluar titiknya nih yang aku tandain tadi.
Terus bisa kita tandain pakai panah. Ini kita tandain panah biar kelihatan ya. Sini deh. Ini ini tuh bisa kita hitung ya persenannya. Karena ini 999781 itu tuh nunjukin persen, jadi kita bisa tahu nih persenan yang terdekomposisinya itu. Kayak misalnya nih kita hitung ya, 99,87321 dikurangi 97,64642. Nah ini 2,2%. Terus ini 2,226%. Jadi dari yang awal ke yang kedua ini terdekomposisinya berkurangnya tuh 2,226% gitu. Lanjut, dari 97,64642 dikurangi 81,94376. Nah ini 15,70%. Terus kita hitung selanjutnya 81,94376 dikurangi 69,41658. Ini 12,5271. 12,527%. Nah terakhir 69,41658 dikurangi 2,9465. Nah ini besar ya, dia terdekomposisinya 66,47%. Udah semuanya dihitung persenannya, jadi kita tahu gitu dari setiap penurunan ini yang berkurang atau yang terdekomposisi itu berapa persen. Dan yang paling besar itu yang terakhir sekitar 66,47%. Nah, kan ini kurva TGA-nya, jadi kita punya kurva TGA, terus punya kurva DTG, dan yang terakhir penggabungan kedua kurvanya. Nah, kurva DTG ini turunan pertama dari kurva TGA yang menunjukkan kecepatan kehilangan massa pada setiap suhu. Terus
seperti yang tadi udah aku bilang, kalau penurunan ke bawah ini jadi nunjukin suhu di mana laju dekomposisi maksimum terjadi. Terus kan ada terlihat beberapa puncak negatif yang ke bawah ini yang menandakan lebih dari satu tahap dekomposisi. Nah, kalau dilihat dari sini, puncak pertamanya itu ada di sekitar suhu 300 sampai 400 derajat. Yang ini. Kalau puncak utamanya yang paling besar itu yang ini suhu 700 sampai 800 derajat. Ini dekomposisi terbesar. Terus setelah 800 derajat gak ada lagi puncaknya kan, ini datar, yang berarti mungkin penguraian nunjukin bahwa proses dekomposisinya sudah selesai. Dari puncak DTG ini kita bisa nentuin suhu dekomposisi utamanya kan, yang ini. Nah, dan dari data ini juga kita bisa nentuin suhu optimal dalam aplikasi tertentu, misalnya kayak apakah materialnya stabil dalam kondisi suhu tinggi gitu. Nah, terus ini penggabungan kurva TGA dan DTG. Dari hasil yang udah didapat kan digabung dalam satu grafik. Buat apa sih? Itu buat mempermudah interpretasi datanya gitu dengan melihat kedua kurva bersamaan. Jadi kita dapat menentukan tahap-tahap dekomposisi material secara lebih jelas, terus mengidentifikasi suhu spesifiknya, di mana terjadi perubahan massa terbesarnya gitu. Terus mengetahui jumlah massa yang hilang pada setiap tahap degradasi. Jadi yang kurva merah ini tadi yang DTG dan yang putih ini TGA-nya gitu. Dan itu sama, kalau TGA-nya turun, DTG-nya juga turun. Pas TGA-nya turun besar di sini, DTG-nya pun juga sama. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.